haram kayak gitu. Haram orang yang berpuasa belum waktunya. Ayo, contoh misalkan belum tanggal 1 Ramadan nih kita udah puasa, dosa itu. Terus dikodok Pak, bukan dikodok, ditobatin, baca istighfar. Yang Sabtu kemarin sah gak Pak? Atau yang Minggu gimana Pak? Kalau seandainya udah waktunya nih, udah waktunya puasa, tapi gak puasa, bukan dosa lagi itu, nantinya dikodok. Nah bagaimana? Nah di sini Pak Ade, kita puasa atau gak puasa secara fikih ya. Kemarin kita udah dengar dari para ustaz-ustaz itu berkaitan dengan keutamaan masalah hati, masalah persiapan puasa atau Ramadan, sejarahnya ya. Nah Pak Ade sekarang fokusnya ke ilmu fikihnya, syariahnya. Kenapa? Kalau ibadah tanpa ilmu, terkhususnya kita misalkan puasa, sholat dan sebagainya, itu harus didasari dengan ilmu dulu ya. Seandainya sudah pernah dengar, nah nanti tinggal tanya jawab ya. Karena memang terutama di zaman sekarang banyak sekarang udah musimnya atau zamannya online, zamannya serba wah apalagi COVID ya, disuntik, nantinya disuntik gimana Pak ketika puasa? Terus di swab Pak gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti sekalipun ada yang udah jawab, Pak Adin akan jelaskan dengan ibarat-ibaratnya. Insya Allah yang Pak Adin sampaikan ini sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan para ulama-ulama ya. Karena di Al-Quran, di hadis pun itu masih ada yang tersirat ya. Ada yang tersirat. Kemarin Ustaz Jen pernah sampaikan ya, jangan sampai hanya dengan artinya saja kita memahami, tapi dengan sebab-sebabnya, sejarahnya, kenapa turunnya ayat ini ya. Nah, langsung ke praktiknya. Di sini Pak Aden akan membahas tentang kitab puasa ya. Ini hari berapa sekarang? Ke-12 yang hari Sabtu. Yang ke-11 yang hari Minggu. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, kenapa? Di antaranya haram kayak gitu. Haram orang yang berpuasa belum waktunya. Ayo, contoh misalkan belum tanggal 1 Ramadan nih kita udah puasa, dosa itu. Terus dikodok Pak, bukan dikodok, ditobatin, baca istighfar. Yang Sabtu kemarin sah gak Pak? Atau yang Minggu gimana Pak? Kalau seandainya udah waktunya nih, udah waktunya puasa, tapi gak puasa, bukan dosa lagi itu, nantinya dikodok. Nah bagaimana? Nah di sini Pak Aden menjawab dengan sesuai apa yang disampaikan dalam hadis ataupun dengan penjelasan dari para ulama ya. Karena kita harus ittiba. Sekali lagi kita harus ittiba. Jangan taklid secara bahasa. Ngikutin doang. Orang tua gini diikutin, guru gini diikutin ya. Belum tentu itu benar. Oleh karena itu kita pahami di sini sambil sharing juga sama Pak Den. Pak Den itu kalau ceramah kayak pengajian itu sharing yang banyaknya, nggak nyampein materi. Ini juga nggak tahu nih sampai materinya panjang sekali ya. Tapi Pak Den akan sampaikan dulu pengertiannya, penjelasannya, terus nanti kita sharing. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Oke, jangan ada yang ngantuk. Kenapa syaratnya untuk tolak ilmu atau mencari ilmu atau belajar itu gak boleh ngantuk? Pahalanya sama gak? Sama pahalanya. Tapi yang ditakutkan itu pemahamannya yang salah nanti. Ya, wah. Oke, langsung aja. Pertama di sini kita udah tahu namanya puasa itu cara bahasa al-imsak ya, menahan. Setiap yang nahan mengucapkan I love you itu puasa. Nah, kalau kalian kan ngejelasinnya kayak gitu aja ya. I love you atau love atau cinta, love that atau dot love that dot gitulah. Ya. Itu namanya puasa. Setiap yang menahan aja, menahan lapar sama nanti ya, termasuk nih. Terus menahan pengen BAB juga. Maaf nih ya. Di fikih itu gak jorok. Di fikih itu meskipun kelihatan jorok, tapi itu supaya jelas. Ya, kayak istinja juga. Ya, sekali lagi namanya puasa itu menahan. Setiap nahan itu namanya puasa. Kalian gak salah bilang, kamu kok gak kamar mandi, udah ini lagi puasa. Nahan berarti puasa secara etimologi atau secara bahasa. Oke, paham? Paham dong? Paham. Nah, secara istilah, nah, imsak wa anil muftiri
ala wujubi maksusatin. Di sini nggak ada harokatan ya, harus belajar juga. Alhamdulillah Pak Aden harus dinimak pesantrennya dari mulai MTS ya, MTS, SMK, wih keren. Perhotelan gini juga, wih keren kan? Perhotelan terus SPDI, ke agama lagi kan aneh. Tapi diamnya ada di asrama, aneh kan? SMK perhotelan. Dulu bahkan mau disuruh kerja di kelautan ya, tapi tadinya di sini di Amarjan. Oke, ayo ready ya. Kalian dengarkan ilmu yang disampaikan. Jangan lihat orangnya. Orangnya pastilah lumayan laki-laki ganteng dikit. Terus bermasalah takutnya ya. Apalagi kalian udah pernah tahu dulu di SD, pernah diajar di SD juga, di TK, di Semit ya paling kajian-kajian aja. Oke, jadi jangan lihat orangnya ataupun lihatlah perkataannya. Terus syaratnya, kalau ada kesalahan jangan sampai kita ambil. Mentang-mentang dari guru ada salah langsung diambil karena udah cinta. Misalkan kita dengar di YouTube ustadz-ustadznya yang terkenal, meskipun salah benerin atau Pak diskusi dengan guru yang lain ya. Oke, itu syaratnya. Jangan sampai cinta dulu sama yang pembicara, akhirnya dibenerin kalau ada salah. Jangan sampai benci juga, akhirnya ketika benar dibenciin deh. Itulah yang namanya cintalah karena Allah. Dah. Lanjut. Nah, tapi di sini lebih jelasnya lagi, menahan diri dari yang membatalkan menurut cara tertentu. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, imsak. Nah, yang ramai ini masalah imsak. Imsak kan tadi juga puasa itu kan imsak. Artinya imsak, waktunya imsak. Dari imsak situ sebenarnya imsak itu adalah fajar, waktu fajar, subuh. Ya, waktu subuh sampai maghrib. Perhatikan di sini. Pertama masalah imsak, gak usah diperdebatkan ya. Imsak itu ada yang mengatakan 10 menit sebelum subuh namanya harus imsak. Imsak secara bahasa itu nahan, udah harus istirahat lah. Tapi masih bisa karena mulainya dari fajar, subuh, paham ya? Hanya ada yang mengertikan, ada hadisnya bahwa ketika azan kita masih makan, nah pernah dengar kan? Itu dilanjutkan atau berhenti? Dan jawab. Mic-nya mana satu lagi? Mic-nya satu lagi. Berhenti apa dilanjutkan? Kalau sebentar. Kalau masalah fikih itu sangat luas dan beda pemahaman. Ada, boleh, tapi harus ada penjelasannya. Ada yang mengatakan berhenti. Lanjut apa? Berhenti. Ketika pas azan kita lagi makan. Lagi ramai nih. Ustadz-ustadz juga banyak yang perdebatan ini. Jawab langsung ya, jawab ya. Harus berhenti, titik ya. Kenapa? Karena mulai fajar itu pas subuh itu udah fajarnya udah keluar. Ya, ada fajar sodik, ada fajar kidib juga. Nah, kenapa? Ada yang membolehkan, bentar, ada yang membolehkan melanjutkan. Itu kita pemahamannya kita pikirkan masih ada waktu ke subuh. Contoh, di tempat kita nggak ada yang azan, ya, nggak ada yang azan nih. Seandainya pas makan, yakin nih azan pasti 5 menit lagi, lanjutin. Tapi di hadisnya ketika Nabi menjelang fajar berhenti, namanya imsak tuh 5-10 menit lagi. Kalau masih makan imsak gak apa-apa. Pas sudah subuh pokoknya berhenti aja. Sepakat ulama harus berhenti. Terkecuali tadi kalau masih ada di pikiran kita istihad nih. Boleh istihad ya. Istihad itu kita memikirkan sesuatu ilmu yang sudah kita dapat dan dipraktekkan untuk sendiri. Boleh istihad. Ya. Contoh gini ya, istihad itulah. Kalian sudah wudu nih. Kan di situ udah bersih. Udah bersih. Meskipun kalian kata ini bersih apa? Udah wudu, batal. Wudu batal, bersih, suci, misalkan terus najis gimana? Yakin, istihad, ini bersih, karena tadi bersih. Yakin, ini nggak batal, udah, tadinya nggak batal, gak usah. Bolak-balik ke kamar mandi. Itu ragu, karena di hadisnya setan itu mengganggu kepada orang yang sudah wudu. Beneran, udah yakinin, ya. Paham ya? Jadi ketika imsak sudah berhenti ya, jangan dilanjutkan. Nah, lanjut. Nanti ada pertanyaan, silakan ditahan dulu ya. Oke. Nah, ini dasarnya sudah tahu surat Al-Baqarah ayat 180.
Tiga, yang tadi dengar Ustaz Dayat ya, Mas Zuhur ya, yang kultum dibacakan ya, suaranya bagus, Pak Ade lebih bagus malah. Oke, lanjut. Nah, Asia udah jelasin, Pak Ade praktiknya di sini tentang fikihnya. Kutiba dipardukan itu ternyata diwajibkannya ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bareng dengan Isra Miraj. Setelah Isra Miraj turunlah ayat ini di bulan Ramadan. Semuanya ayat-ayat turunnya di bulan Ramadan. Semuanya, tapi bukan satu-satu. Ya, turun di bulan Ramadan, nuzulul Quran nanti, dan Lailatul Qadar antara nuzulul Quran ataupun Lailatul Qadar ya, dari mulai ganjil pesanan atau tidak ganjil juga, itu pemahaman nanti Lailatul Qadar ya. Nah, hadisnya udah jelas juga. Rukun Islam ada? Rukun Islam ada? Rukun Islam 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Ini nih hadisnya. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Nah, oke, langsung aja syarat. Nah, kenapa? Segala likulli syai' syaratun. Setiap sesuatu sedikit apapun itu harus ada syaratnya. Kalian mau masuk sekolah ada syaratnya gak? Ada. Kalian mau pacaran ada syaratnya gak? Gak ada pacaran. Emang di sana ada pacaran? Pak Ustaz pacaran gak? Enggak, langsung nikah. Pacarannya bukan pacaran berarti pacar beneran. Kalau belum nikah pacaran, itu pacaran namanya. Kalau udah nikah itu namanya pacar beneran. Tuh para guru-guru prakteknya bener langsung nikah aja, kaget. Kemarin ada undangan dari Pak Satria langsung nikah aja, kaget. Kapan pacarannya? Ternyata pacarannya setelah nikah. Dan nanti kalau ada pertemuan lagi tentang pacaran ya, babnya. Lanjut. Nah, syarat. Nah, ada syarat wajib, ada syarat syah. Nah, beda sedikit. Kenapa? Dia itu diwajibkan, tapi belum tentu dia sah puasanya. Ya, boleh puasanya sah, tapi belum tentu wajib. Contoh, anak kecil itu boleh puasa, tapi belum diwajibkan. Sah. Nah, itu ya contohnya ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi, nah, pertama berakal, tidak gila ataupun mabuk ataupun pingsan. Ya, nanti prakteknya yang membatalkan juga ini. Nanti tiba-tiba gila lagi puasa, mikirin baju lebaran. Ujung-ujungnya sebentar, sekalipun sebentar. Sekalipun 2 detik, 3 detik, atau pingsan. Kecuali pingsan ya, maaf, pingsan itu sampai maghrib. Kalau pingsannya sampai maghrib, tidak. Bukan. Ada durasinya, pingsannya sampai lemesnya itu sampai maghrib. Kalau sebelum itu udah pingsan, hidup lagi. Udah pingsan, sadar lagi, itu nggak batal puasanya. Nyambung ya nanti. Jadi berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Orang yang tidak puasa berarti tidak berakal. Banyak yang tidak puasa ya. Di sini puasa. Bapak perempuan kan saya tidak puasa karena ada halangan. Oh, itu udah lagi, nanti ketemu lagi babnya ya. Ada haid, ada nifas. Oke, jadi yang berakal. Kedua, balik. Udah tahu ya, ciri balik ada berapa? Syafi'inya ada 3 kan? Pertama 15 tahun laki-laki ataupun perempuan. Kedua khusus perempuan haid ya. Minimal 9 tahun. Tapi 9 tahunnya umurnya umur hijriah, bukan umur masehi. Bedanya jauh 11 hari selama setahun. Ya. Laki-laki haid ada, men. Gak ada, itu khusus buat perempuan. Yang ketiganya yaitu di Syafi'iyah, bukan jorok sekali lagi, mimpi pacaran. Sekalipun tidak keluar, maaf nanti ketemu juga, gak apa-apa ya, supaya tahu aja. Dari kelas 5, kelas 6 udah dibahas katanya tentang air-air yang mengakibatkan nanti mati besar. Hanya bahasa Pak Aden harus agak lembut nih, maksudnya nggak terlalu keras juga. Oke, lanjut. Balik sudah ya, itu wajib puasa. Udah balik di sini semuanya? Udah? Ada yang kurang 16 tahun ada? Kurang 16 tahun, tapi udah haid udah. Di sini pasti 15 tahun. Terus yang ketiganya Islam. Tidak wajib bukan orang Islam. Ya, mualaf gimana mualaf? Wajib dia kan Islam. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini juga dijelaskan wajib bagi
Nah, nauzubillah ya, jangan sampai kita nauzubillah kalau ada. Bahkan sekarang banyak tuh viral-viral yang udah tua keluar dari Islam, agama apapun keluar dari Islam itu kafir sebutnya atau non muslim. Itu kalau masuk Islam lagi harus dikodo ibadah yang wajibnya, mau sholat, mau puasa, itu mau nantinya ada wajibnya misalkan nadar atau apa lainnya kan, itu wajib dikodo. Kalau dari kafir ke Islam, masuk Islam mualaf itu nggak ada kode-kodenya. Selama 60 tahun nih dia masuk Islam, enak tuh, enak kalau usianya sampai 60 tahun. Ya, masuk Islam dia tidak perlu mengkodo atau wajib untuk membayar hutang-hutang ataupun sholat yang ditinggalkan ataupun puasa. Ya, Islam. Oke, lanjut. Terus yang keempatnya yang wajib itu mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, diantaranya nanti kalau sakit tidak wajib, ya, apalagi tua. Tua sama sakit beda ya. Ada yang muda sakit boleh tidak puasa? Boleh. Ada yang tua gak sakit. Nah, pemahaman gitu ya. Kita anak Smith, anak remaja harus bisa memahami muqabil anhu sama mafhum mukhalafah bahasanya. Ya, sinonim dan antonim itu penjelasannya harus tahu. Kalau ada anak muda sakit boleh tidak puasa? Boleh. Sebaliknya, orang tua yang kuat boleh puasa? Boleh. Orang tua gak kuat, gak usah puasa. Anak muda kuat, puasa. Pusing gak? Pusing gak ngedengernya? Kalau pusing berarti belajar, kalau gak pusing gak belajar. Oke, lanjut. Ada syarat sah, sama Islam, berakal. Nah, yang ketiganya suci dari haid dan nifas, khusus wanita. Terus dilaksanakannya pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa. Nah, kaitan dengan hukum, awas. Kaitan dengan hukum itu ada 5. Awas, jangan sampai kalian memahami setiap hukum itu haram semuanya. Bahkan haram pun bisa jadi wajib. Bisa. Sebentar. Wah, jangan di-cut nih, lagi di update juga Pak Arif. Ya. Mau di-update di YouTube juga. Ada YouTube-nya, ya, jangan disebarin. Oke, lanjut. Jadi, mana dari mana? Oke. Setiap hukum itu ada 5 pemahamannya, 5, jangan sampai tidak lebih 5. Ya, puasa ada yang wajib ada puasa wajib ada. Ini puasa apa? Wajib gak Ramadan? Nada ataupun puasa yang wajib, misalkan diminta untuk apa? Orang tuanya mengkodok tapi diwajibkan orang tuanya, bisa. Lanjut lagi, ada yang puasanya sunnah ada? Apa puasa apa? Ini Kamis. Ada yang puasanya haram? Ada? Ada. Puasa ketika waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu 1 Syawal, hari Tasyrik, 11 Tasyrik itu ya, 11, 12, 13 itu haram puasa. Bahkan, nah tadi kalau belum waktunya puasa, dia puasa haram. Hari Sabtu kemarin ada ulamanya, dari ormas Islam ada ulamanya, pengertiannya gini, oh jelas ngikutin, gak apa-apa karena sesuai. Hari Minggu juga gini-gini ada sesuai. Hadisnya ada yang jelasin, nanti bisa lama lagi. Yang jelas ada penanggung jawab. Kalau Senin, nah itu beda lagi ya. Karena memang hilal itu nih, dengerin. Hilal itu setiap hari itu ada sebenarnya. Setiap bulan ada, setiap tahun ada. Hanya kalau terlihat puasalah di situ, kata Nabi. Kalau ngikutin yang kemarin Departemen Agama, kalau terlihat hilalnya itu puasa. Kalau tidak terlihat mendung karena cuaca hujan, meskipun ada tertutup, tidak puasa di situ. Itu tandanya. Kan Pak sekarang ada alat canggih gini-gini, tetap aja. Kalau namanya fikih itu dohir kelihatan, ya kelihatan. Kalau dia tidak wudhu, berarti gak usah sholat, dosa gitu ya, begitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang haram. Ada yang puasa makruh, ada puasa sunnah tapi tujuannya buat pengen dipuji atau apa, ya, diantaranya. Dan ada yang puasa tadi apa? Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah boleh, mubah puasa Nabi Daud dan diniatkan untuk Nabi Daud juga, misalkan ikuti Nabi Daud jadi sunnah bisa, atau puasa-puasa yang bisa apa pahalanya buat orang tua bisa. Yang penting niatnya sholat apa puasa sunnah aja.
Jangan niat saya puasa karena pengen ujiannya lulus. Dosa, jangan. Allah udah tahu kok kita puasa sunnah. Hari Jumat, misalkan kebetulan hari Jumat nih puasa, kan itu makruh. Nah, diantaranya ya makruh karena tidak ada temennya. Kalau pengen puasa Jumat harus dengan Kamis ataupun dengan Sabtu, kata ulama seperti itu. Oh gitu, iya. Paham tidak? Hei, kecepatan tidak? Ya, kecepatan, tidak kecepatan. Masuk aja ya, bagian sedikit. Lanjut. Nah, keadaan yang memperbolehkan puasa tadi orang sakit. Oke. Nah, orang sakit, lanjut ya. Bisa dipenjelasin. Yang kedua, orang yang bekerja berat. Nah, orang yang bekerja berat, banyak yang tukang-tukang. Gimana tuh nggak puasa? Intinya gini, yang tukang-tukang ataupun misalkan yang selama bulan puasanya nggak bisa digantikan dengan hari lain, dengan bulan Syawal, ya, itu kalau dianjurkan di sini harus tetap puasa. Kalau ada waktu nanti setelah Syawal pengen mengkodok, ini laki-laki nggak, perempuan mah nggak usah dibahas. Tapi ada ya perempuan yang nyupir, tukang juga nembok ada. Ya ini khususnya laki-laki ya. Jadi, nah kayak gitu apalagi tanggung jawab bagi yang bangunannya, yang nyuruh bangunan apa? Yang nyuruh membangunkan apa? Rumahnya. Kalau di bulan puasa kalau bisa istirahatin, ya, ngejar target pun diistirahatkan, pahalanya subhanallah. Hanya 1 bulan kok bisa gak istirahat? 11 bulan itu boleh. Hanya 1 bulan kita memuliakan bulan Ramadan. Warung-warung juga. Padahal suka sentil nih, kalau di pesantren-pesantren ngajarin ini warung-warung nih, maaf, Padahal pesantrennya di Sukabumi itu terkenalnya karena syiar, karena dengan polisi juga, dengan MUI juga sepakat kalau ada warung yang buka sebelum jam 4:30 itu dirazia. Sempat 4 tahun bimbing bareng-bareng dirazia karena udah sepakat sama polisi juga. Diingetin dulu, kita juga minimal kita, keluarga kita atau tetangga kita yang lagi makan tolong diingetin. Kan ada, dengar gak cerita yang masuk surga gara-gara cuma dia ngingetin anak kecil yang lagi makan di luar ketika orang umat Islam berpuasa. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Itu dengar dari Pak Adet barusan. Kalau nggak yang lain ya. Ada itu orang Yahudi kalau nggak salah. Dia saking memuliakan saling toleransi ya, toleransi. Ketika itu ada anak kecil lagi makan, lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Nah dia makan, diingetin. Nah mohon hormatin orang yang berpuasa, umat Islam di puasa. Segitu malamnya dikasih hidayah masuk Islam ke surga gara-gara itu. Subhanallah, alhamdulillah. Kita banyak yang makan didiamin aja. Ayo, dosa gak? Dosa. Dosa gak? Dosa. Anak kecil, ingetin lah ya. Apalagi anak-anak semit, ya masih remaja, ingetin. Ada temannya misalkan, ataupun misalkan di jalan, minimal ya, minimal paling jelek di dalam hati, bahwa ya Allah ini itu munkar, ini itu maksiat. Jangan berikan dosa kepada saya, jangan berikan maksiat kepada saya. Ya bahasa Arabnya hada munkar fala tu'adibni. Ya Allah ini itu munkar. Ada misalkan selain yang enggak puasa, ada yang mabuk-mabukan, ada yang main judi. Kita takut ya. Kan paling bagusnya itu man ra'a munkaron fa alaihi bilian. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau bisa disuruh berhenti. Kalau nggak bisa diucapin. Kalau nggak bisa lagi dalam hati minimal, ya Allah ini itu maksiat. Ada misalkan kita lagi lewat ada maksiat aja, banyak kan maksiat ya, terutama di handphone apa itu. Kalau coba ya Allah ini itu maksiat, tapi jangan dilihat terus, berhenti ya. Oh sekalian juga gitu ada temennya. Oke, lanjut lagi orang yang bekerja selama masih ada waktu. Nah, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal ya. Bagi pekerja berat seperti tadi pengetam apa tuh?
kuli bangunan, tukang beca, nelayan, pembajak tanah dan lain-lain tadi, supir juga tidak diperbolehkan berbuka puasa, mokel, japa, mengadar, kecuali bila memenuhi 6 persyaratan. Pekerjaannya tidak bisa diundur, ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Kalau bisa di malam hari ya malam hari. Terjadi masyakoh, kesulitan. Terus di malam hari tetap niat. Ya, nah di malam hari tetap niat, meskipun besoknya dia tidak puasa, tetap niat. Kuat lanjutin, tidak kuat mangga silahkan, makan aja. Gak kuat tapi udah disiapin, berangkatnya udah siapin makanan, itu mah gak ada niat untuk berpuasa, tetap harus ada niat sekalipun gak sahur. Sunnah ya sahur itu ya. Mana ada yang nanya, Ustaz, saya puasa tapi gak sahur, itu boleh. Bahkan kalau ada niat pengen puasa pasti puasa. Nah lanjut ya, oke. Dilewatin aja ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada pertanyaan ya. Rukun puasa. Nah, tadi ada syarat, ada rukun. Dua-duanya wajib. Kalau syarat itu harus semuanya, kalau ada misalkan tadi syaratnya ada 4, harus ada 4-4-nya. Ya. Ma'aujaba wastamaro bahasanya. Sesuatu yang wajib wastamaro itu harus semuanya dilaksanakan. Kalau rukun itu ma'aujaba wan koto'a, wajib tapi terpisah. Seandainya tidak bisa dilaksanakan, bisa di tempat lain atau di waktu lain. Ya, itu rukun. Dan syarat itu sebelum melakukan ibadah, syarat sholat, rukun sholat, ada kan? Kalau syarat sebelum melakukan sholat, kalau rukun ketika ibadah. Kalau syarat sebelum melakukan, kalau rukun ketika melakukan. Paham? Paham? Dua-duanya wajib? Wajib. Ya. Yang pertama niat. Nah, niat. Niat. Yang pertama niat dari mulai maghrib. Ingetin. Dari mulai maghrib sampai fajar. Waktunya. Kalian silahkan di waktu itu niat. Kalau nggak niat gak sah. Kenapa? Karena wajib. Bahkan banyak nih sahabat yang masjid-masjid yang sholat setelah taraweh atau witir, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani, ada ni ada nak terserah, ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ya, sebenarnya gak usah disebutin, dalam hati aja. Niat itu di dalam hati, diucapkan gak apa-apa, gak diucapkan juga. Diucapkan boleh, mengingatkan ya. Musolli pada maghrib lama, saya niat puasa lama, langsung ada berarti ya. Saya niat besok puasa bulan Ramadan, itu aja fardu karena Allah, selesai. Niatnya cuma sedikit ini malah ya. Di sini bisa niatnya cuma nawaitu soma godin fardu lillahi ta'ala, bisa tuh. Nawaitu soma godin an Ramadana atau an Ramadoni, beres segitu. Panjangnya nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati laita. Nah, rukun puasa itu harus udah pada niat belum tadi? Malam. Ya. Kalau bisa benar pada maghrib udah buka puasa nih, langsung niat puasa boleh. Takutnya malam lupa, sahurnya juga kesiangan. Ya. Kemarin kesiangan tuh, baru hari kemarin pulang dari demo langsung di sini kan lagi taraweh tuh, salat isya dulu, taraweh, tidur, bangun-bangun pas Allahu Akbar, ingat tuh pembahasan tadi, nggak boleh pas azan kita pada lapar banget itu, subhanallah ya. Tapi udah niat mau puasa, nyampe ke maghrib ya. Oke, lanjut yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan, itu rukun, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mulai nih di sini banyak pertanyaan. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga ya, bukan lubang. Rongga, tapi sebelum rongga itu lubang, paham? Makanya swab nanti, saja kalau swab ternyata Pak juga pernah praktek, itu masuk rongga, batal. Batal puasanya, karena masuk rongga. Swab, ada yang membolehkan mana? Datang ke Pak Aden, kita diskusi. Sepakat saya, Pak Aden cari di kitabnya, di Google juga, di NU, di Muhammadiyah, semuanya. Silahkan kalian buka, kalau misalkan ada apa-apa di Google itu komplit, tapi nanti harus didiskusikan sama Pak gurunya, Bu gurunya, ya. Oke. Nah, Pak Aden cari, ternyata semuanya itu batal di swab itu ketika puasa.
kecuali vaksin, suntik, di apa lagi? Kalau lagi lemas itu pengen di itu apa namanya? Hah? Diinfus, ada yang namanya diinfus. Ada yang mengatakan batal karena di situ infus itu kan mengandung jenis-jenis makanan juga kan ya. Ada yang tidak membatalkan, tapi sepakat yang banyaknya tidak membatalkan. Itu hanya seperti apa namanya penguat aja. Seperti kita lagi malas nih, lagi lemas, mandi. Itu ada yang mengatakan makruh, tapi nggak batal. Ya. Oke. Rongga ya, rongga. Kalau di mulut bukan di sini. Kalian misalkan nih, maaf ada praktekan, misalkan apa ya? Cuma di sini itu nggak batal. Kalau udah masuk lak-lakan, ada yang lak-lakan yang gaduh gitu, nah itu bisa membatalkan. Kalau masih di sini lak-lakan ya. Nah, kalau masih di sini enggak, makanya ada maaf air ludah kayak gitu kan puasa ya. Nggak apa-apa. Lagi di sini misalnya ditelan lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja ya. Kalau udah keluar dari gigi, nah udah keluar, ditelan lagi lah. Itu apalagi kumur-kumur. Apalagi lagi pakai masker, nggak tahu. Cek katanya lagi pakai masker, padahal lagi makan permen. Wudunya 3 kali, kumur-kumurnya keluar 2 kali, yang satunya kemana? Makanya puasa itu ibadah yang nggak tahu sama sekali. Kalian udah makan di warteg, pulang ke rumah nggak kelihatan kayak puasa. Misalkan di warteg atau di padang atau makan nasi yang buka di siang, ya nggak ketahuan. Oke, nah jadi rongga mulut atau semuanya dubur, kubur dan hidung, telinga, kecuali misalkan mata juga itu kan ada lubang kecil-kecilnya. Ini juga kita sebenarnya berlubang kecil-kecil, ya, tapi tidak membatalkan. Nah itu. Terus ada masukkan benda. Ini jam berapa nih? Jam 5 ya. Ya sebentar lagi sampai 6 sebenarnya ya. Supaya nggak ngantuk atau nggak apa-apa. Yang bicara makan enak ya. Kita nanti ngobrol atau misalkan ada yang pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Yang B-nya memasukkan benda melalui seumpama lubang luka di kepala. Di kepala nih, kita pernah misalkan sebelum puasa atau ketika puasa kita kecelakaan atau nauzubillah bukan kita ada yang kecelakaan. Pertanyaannya misalkan harus ada yang dimasukin obat ke dalam ini apa kepala misalkan. Itu membatalkan karena sudah termasuk nanti terbuka dari sebuah kulit itu terbuka di dalam menyambungnya ke dalam tulang otak ya itu namanya disebut orang Arab disebut tadi apa kepala tapi bukan ini bukan apa bukan diambil darah itu apa bekam di bekam tidak membatalkan di bekam tapi itu dimakruhkan nanti di bawahnya ada. Di bekam itu tidak membatalkan. Wah jangan ngantuk. Nanti ada yang bilang di bekam batal. Ada yang salahin. Ya jangan ngantuk ya. Oke, di bekam itu tidak membatalkan. Tapi kalau masukin sesuatu obat apapun yang masukin ke kepala ada itu apa ya namanya itu ya? Banyak ya yang dimasukin ke kepala ataupun misalkan dimasukin yang melalui rongga juga itu bisa membatalkan ya. Nah. Hukna memasukin obat ya khusus hukna. Orang Arab mengatakan hukna memasukkan obat ke dalam badan melalui seumpama salah satu lubang kubur atau dubur. Ada ya yang kayak misalkan lagi BAB terus ya sehingga kata dokter harus dimasukin obat ke dalam kubur atau dubur misalkan ya itu batal dikodok tapi dikasih ringannya jangan puasa ya selama itu bisa membahayakan bagi kita itu silakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebelum lanjut selesaikan dulu ya yang membatalkan ya. Bersenggama, maaf nanti takutnya ada orang tua kalian ataupun nanti kalian jadi guru harus jelasin karena kalian juga kan merancang untuk sebuah keluarga juga harus tahu ya bersenggama atau misalkan ya meskipun maaf tidak keluar pun itu bisa membatalkan bahkan maaf itu harus dikodonya 2 bulan 2 bulan juga kan ada pilihan 3 ada yang 2 bulan ada yang ngasih makan untuk pakai di sini ya kafarotnya nih kafarot ini termasuk kafarot untuk mengganti kesalahan
harus berurutan diantaranya ketiganya, dan ketika belum mampu maka tetap baginya menanggung hutang kifarat tersebut karena masalah termasuk hukukullah ya. Oke. Jadi pertama berpuasa 2 bulan atau memerdekakan dulu, memerdekakan budak itu di mana? Di Arab, di Mekah. Itu benar, ada abid. Kita pernah dengar yang namanya abid atau amat, ya. Abid itu hamba sahaya atau amat yang perempuannya. Itu sejarahnya ketika perang, setelah selesai perang, itu yang perempuannya disebutnya amat, laki-lakinya abid. Itu kayak misalkan sekarang Rusia sama Ukraina misalkan ya. Ukraina kalah atau sebaliknya misalkan. Nah itu tentara-tentaranya dijadikan nanti abid. Misalkan kalau ini berkaitan dengan agama ya, memperjuangkan agama. Nah abid itu boleh di apapun, disuruh kerja, disuruh apapun ya, itu boleh. Nah kalian kalau misalkan melakukan udah berkeluarga di sebelum maghrib itu kifaratnya atau kafaratnya dibayarnya harus memerdekakan abid. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Pekerja-pekerja TKI, TKW itu bukan abid. Pekerja-pekerja di Arab ataupun yang tadi sejarahnya paling ada di Palestina. Ya, kalau Palestina menang nih, nah itu dijadikan yang Israelnya abid dan amat. Ya, ada yang mengatakan tapi tetap dinikah dulu ya. Dan posisinya amat itu auratnya sama dengan laki-laki. Auratnya amat. Laki-laki dari mana? Pusat ke lutut. Amat itu ya tadi hasil dari peperangan itu auratnya segitu. Ya. Oke, jadi tidak boleh melakukan itu dan nantinya kalau nggak bisa memerdekakan atau membebaskan itu harus puasa 2 bulan. Ternyata zaman dulu pun abid amat juga mahal harganya. Sampai dirham, sampai emas kalau nggak salah sampai 100 gram, ada yang 200 gram. Bayangin aja mahal ya. Nah, fakir miskin kalau nggak bisa 2 bulan, fakir miskin. Bisa nggak puasa 2 bulan? Makanya tolong dijaga ya, khususnya buat misalkan yang udah berkeluarga. Oke, maaf nih mengeluarkan. Nah, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Maaf, coba. Kalau nggak sengaja boleh. Di siang hari misalkan kita mimpi, apalagi udah makan banyak, biasanya itu menurut kedokteran itu berbahaya, akhirnya harus diolahragakan. Makanya sunnah kata Rasul setelah makan itu jangan langsung tidur, apalagi udah sahur. Bagusnya saat azhar tuh apa pahalanya? Pahalanya lebih baik daripada dunia dan langit dan dunia serta isinya ya, salat fajar. Tapi malas ya, ngantuk, apalagi udah mulai 11, 12, 13 malas, ada harus juga ya. Nah, ya. Jadi sekali lagi kalau disengaja batal puasanya. Dikodo nanti ya. Jangan sampai sengaja muntah juga batal. Muntah batal disengaja. Bagaimana sengaja? Misalkan di situ udah udah baunya busuk, gak bagus lah, gak enak. Kita malah sengaja di situ lagi bolak-balik ke situ pengen batal, muntah batal. Ya. Oke, silakan ada yang bertanya. Haid, ketika puasa haid meskipun sedikit keluar itu batal. Ya. Mau yang sehari ternyata ya, mau yang 3 hari, mau yang seminggu itu darahnya sama keluarnya. Kalau sehari biasanya cepot. Kok tahu sih Pak Aden? Karena pernah belajar ilmu tentang haid juga. Wajib, laki-laki wajib belajar ilmu haid. Nanti buat istrinya, kalau nggak bisa istrinya tentang haid, tentang darah misalkan itu bagaimana berhentinya sucinya, itu dosa kalau nggak dikasih tahu nantinya. Itu juga Pak Aden pengen dosa-dosa itu pengen diadakan seminar tentang haid laki-laki atau perempuan 2 hari 3 hari biasanya. Karena apa? Lebih dari seminggu misalkan ada darahnya misal terus keluar, itu belum tentu istihadah. Sedikit itu pemahamannya. Belum tentu istihadah. Istihadah itu apa? Darah yang keluar setelah haid, tapi belum tentu itu istihadah. Berarti masih diwajibkan untuk sholat meskipun darahnya keluar. Itu lebih dari seminggu ke sana. Ada penjelasannya, ya.
Nipas itu darah yang keluar setelah keluar anak. Ya, sekarang di apa? Bagaimana itu nggak keluar? Kalau menurut dohirnya tidak usah, itu langsung aja puasa berarti yang di apa? Dia tidak ada waktu 60 hari maksimal untuk tidak sholat, untuk tidak puasa. Kalau yang di kiret ya, bahasanya apa? Cesar ya, cesar. Nah itu kan dia akan keluar darah. Keluar darahnya syaratnya dari kubul apa? Dari kubulnya perempuan. Ayo gimana itu? Nah ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya enak ya, gampang. Tapi kekurangannya nanti harus dikodok. Puasanya harus puasa malah. Oke. Jika membatalkan puasa jika masuk air ke dalam rongga, telinga, mandi, masuk. Lagi puasa kalian berenang, masuk misalkan gak sengaja, sekalipun gak sengaja, ketika puasa kalian berenang, puasa sunnah ataupun wajib, ya itu batal karena tadi dilarang kita itu mandi berenang. Ada makruh sebutnya. Makruh itu tidak dibolehkan ketika puasa kalian mandi atau berenang. Apalagi di kampung-kampung, kalian kan orang kampung nih. Ngaku sekarang ya, orang Cianjur kampung tapi nggak terlalu kampung di kotanya karena sekarang udah ada City Mall. Depan rumah pada ada City Mall. Berarti Bulu berarti kota ya. Oke. Nah itu coba ada yang ditanyakan, silakan. Mana mic-nya? Pak Haji minta tolong. Ada waktu masih sebentar lagi lah. Oke. Sedikit paling 3 menit lagi ya. Udah selesai juga. Oke. Jadi disyaratkan kepada orang yang berpuasa 3. Oke, udah selesai. Jadi itu ya. Ya jika ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya sampai maghrib ditunggu. Ada. Karena syaratnya nanya. Al ilmu bisual. Ilmu itu harus dengan bertanya. Ada nggak? Supaya tambah. Harus ada satu aja. Jangan sampai salah. Sunah-sunah puasa ya. Sahur diakhirkan. Menyegarakan berbuka. Bertanya. Yang bertanya masuk YouTube. Udah subscribernya udah 800, tinggal 200 lagi. Iklan deh. Promosiin TBG Aden. Berenang Banten jadi TBG. Nyambung TBG Aden. Ada foto Pak Aden. Nyambung ya TBG Aden kalau mau siar. Pak Aden pengajian di situ. Oke, yang muslim ini udah mau ditutup nih karena selesainya jam 17 ya maksimal. Biasanya sampai 6 karena kalian mau persiapan untuk buka ya. Ayo pertanyaan seputar puasa aja. Niat. Kalau udah tahu ilmunya gampang. Ya, agama itu gampang kalau udah tahu ilmunya. Gak usah diribet-ribetin. Ayo. Mana yang tanya? Jangan malu nanti. Apa lewat chat, lewat komentar. Satu aja nanti, satu aja. Den, ada yang bertanya. Boleh. Misalkan setelah haid, gitu kan? Biasanya kan itu normalnya berapa hari gitu kan? Yes. Dalam 1 bulan. Ternyata belum 1 bulan keluar lagi, gitu ya? Nah, itu jedanya biasanya berapa hari? Nah, jadi normanya hitungannya sama dengan maksimalnya sucian ataupun maksimalnya haid. Maksimal haid berapa? Maksimal 15 ya. Nah, berhentinya mau yang 1 hari, mau yang 3 hari, mau yang seminggu, mau yang 15, berhenti nih. Selama berhentinya sampai 15 hari, maksimal ya, bukan yang sehari, maksimal 15 hari, belum keluar lagi, itu masih suci. Ya. Keluar lagi di tengah-tengah, itu bisa kemungkinan bisa istihadah, bisa suci juga. Jadi ditunggu. Ketika berhenti, anggap saja itu suci. Kalian langsung mandi besar. Pas mau sholat, ngapain mandi besar kalau belum sholat? Ayo, sampai segitunya. Mandi besar itu wajib bagi yang junub ataupun yang haid nifas. Itu ketika mau sholat. Kalian misalkan belum berhenti nih, berhentinya setelah subuh berhentinya
sebelum subuh, berarti langsung mandi, nunggu besok lagi, nunggu pagi lagi. Jangan, langsung itu wajib buat sholat subuh, ya. Apalagi kalau misalkan haidnya di waktu duhur. Duhur berarti kodok. Lagi-lagi berhenti dulu. Duhur kodok, karena udah masuk duhur, keluar darah. Duhurnya tinggalin. Jangan nanti kodok kalau udah suci. Ya, sekalipun keluarnya dari asar juga. Ya, nah, sekarang berhentinya di duhur atau di asar. Duhur tetap kodok, berhentinya haid di asar. Karena duhur sama asar itu bisa dijamak. Ulama seperti itu. Kalian berhenti darah di waktu asar, itu kalian kodok duhur. Oh, kenapa? Kan tadi masih ada darahnya di duhur. Karena itu alasannya. Karena duhur dan asar bisa dijamak. Itu baru denger ya. Saking hati-hati ulama. Ya, oke. Jadi gitu, masa berhentinya itu ditunggu aja sampai maksimalnya sekian. Ya, ya. Jadi keluar belum waktunya keluar, dia keluar itu keluar darah haid, berhenti suci, gitu aja. Oke, udah ya. Puasanya lanjutin tapi kalau bisa, kalau nggak bisa makan di kamar, jangan lihat di depan orang. Naker namanya. Kalau bisa mah sunnah bagi orang yang haid atau nifas atau misalnya perempuan khusus ketika lagi puasa keluar darah haid, dia sunnah untuk tidak makan sampai maghrib. Sunnah ya, sunnah, bukan wajib, sunnah. Berarti makan boleh. Bagusnya nahan sampai maghrib. Kebetulan nih makanan lo di kulkas banyak dari ya sikat. Kalau bisa mah jangan tahan sampai maghrib. Minum sedikit, sayang sedikit mah. Makan aja semua sama kulkas-kulkasnya. Oke, supaya dingin. Oke, udah selesai ya. Oke, kalau ada pertanyaan, tanyakan aja insya Allah. Karena itu lagi boleh. Oke, dari sekolah mana? Ya. Lanjut. Ini awalnya Ustaz dari Diayat, UAS, Ustaz dari Bapak, Ustaz Adi, Ustaz Abu Somad. Ini UAD, Ustaz Ade. Oke, silakan. Kencengin. Kan saya pernah Ketinggalan sholat subuh. Iya, terus nggak sempat bodoh pas jam 10, jam 11. Apakah boleh bodoh pas selesai waktu sholat zuhur? Selesai sholat zuhur. Nah, kaitan dengan kode sholat sudah kita ada ya. Kaitan dengan kode sholat, maaf, kita manusia, sekalipun Pak Ade, pasti banyak salah. Maksudnya, sengaja ditinggalkan sholat, tidak sengaja ditinggalkan sholat itu wajib kodok. Bentar, kalian pernah ninggalin sholat nih? Pas lagi balik malah kemarin itu wajib utang. Lihat dosa siksaannya darah. Nah, posisi yang barusan itu disengaja atau tidak? Ketinggalan, kesiangan sholat subuh itu berarti gak disengaja karena tidur kan? Boleh di antara yang diberikan kerusuhan, keringanan bagi orang yang tidak sholat itu diantaranya sebabnya karena gak sengaja tidur terus pingsan juga. Tetap kalau udah sadar dia wajib kodok. Kodonya kalau disengaja sholat subuh dulu duhur. Kalau tidak disengaja duhur dulu baru subuh. Atau boleh kalau dia tidak disengaja nih. Tidak disengaja itu mau sebelum atau setelah itu silakan. Sekalipun ba'da asar. Tidur sebelum duhur, bangun-bangun apalagi bulan puasa. Bangun-bangun asar. Duhur kelewat kan? Sebelum boleh, setelah boleh asar. Itu diantaranya. Bahkan ada hajat ataupun disebabkan ada sebab seperti sholat mayit meninggal itu ba'da asar kan nggak boleh. Ba'da subuh sama ba'da asar itu kan boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh sholat kan? Nah, diperbolehkan ada di hadisnya ba'da subuh sama ba'da asar kalau ada yang sholat sunnah
ataupun sholat lain itu yang mempunyai sebab. Contoh, kalian biasa qobliyah subuh. Pas hari itu kesiangan qobliyahnya. Setelah sholat subuh kalian kodok qobliyah subuh boleh. Kalau udah biasa. Kalau udah biasa. Ada yang meninggal pada subuh sholat boleh. Pada asar sholat boleh. Qobliyah asar misalkan kelewat udah biasa. Pada asar sholat qobliyah asar kodok boleh. Posisi siapa yang ditanyakan karena nggak sengaja ya. Boleh sebelum atau setelah. Bagusnya mana dulu? Kalau menurut Pak Aden, ulama, lebih baik utang dulu dibayar. Kalian nih pernah ninggalin sholat kemarin-kemarin. Sebelum sholat zuhur di sini, sholat dulu daripada sholat sunnah diterima. Ayo. Sekarang banyak kafrah yang salah. Kita masih punya utang, kita sholat sunnah gak diterima sholat sunnahnya. Datang pas sholat taraweh, isyanya belum, gak diterima tarawehnya. Isya dulu. Ayo, tarawih itu pada sholat isya. Bahkan tarawih bisa dilaksanakan setelah maghrib. Nah, gimana tuh? Kalau maghribnya dijama dengan sholat sampai segitunya tuh. Pak Aden alhamdulillah harus biniman pelajaran ilmu ini lebih didalami fikihnya. Ya, jadi posisinya ketika ketinggalan sholat tidak disengaja boleh sebelum atau setelah sholat fardu. Ya, kalau disengaja nih sholat qada dulu. Paham? Sholat qada dulu. Pasti nih banyak yang meninggalkan sholat. Kalau malu di sini ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Sholat duhur aja, sholat duhur nih, duhur kemarin qada atau subuh tadi. Gak usah pakai kunut, gak apa-apa. Sholat subuh dulu. Bangun jam 6, jam 7, mandi, wudhu, sholat dulu sebelum ke sekolah. Awas jangan kayak anak kecil. Tapi ini juga diragukan nih. Bangun pagi jam 6, jam 7, sholat subuh gak langsung ke sekolah ya? Nah, itu qada dulu. Sholat duhur kalian belum diterima sholat duhurnya karena subuh belum dilaksanain. Ya, udah, kita sambil belajar. Yang udah ketinggalan tetap harus diqada, maaf. Harus diqada, tetap ya. Gitu ya. Sekian, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar itu aja. Promosiin sedikit ya, TBG Aden, apa ya? TBG Aden, nyambung. Pertanyaan cukup banyak. Ya, udah. TBG Aden, itu bagus. TBG Aden. Lah, lanjut. Sekian dari Pak Aden. Mohon maaf dari batin, jika ada yang salah nanti boleh dikoreksi lagi. Insya Allah apa yang Pak Aden sampaikan atau kata-katanya kalimatnya kurang bagus, ya kalian luruskan ya. Kalian lebih hebat, anak muda lebih hebat. Oke, mudah-mudahan kita ada pertemuan lagi ya. Tadinya ini pengajian buat khusus umum tadinya ya. Sekian dari Pak Aden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz Aden atas kajiannya hari ini. Insya Allah hari ini juga kajiannya bisa menambah ilmu juga buat kita semua pastinya. Dan jangan lupa juga mengikuti kajian atau mencari ilmu itu termasuk bagian dari ibadah, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Insya Allah ya, pahala kita saling bertambah. Dan insya Allah juga dalam satu hari ini ya, mabit ini insya Allah kita bisa menambah ibadah kita, intensitas ibadah kita menjadi lebih baik lagi.